Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aspiani Hasbi dari ISDIN Sungai Rangas, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Video ini adalah tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi dengan fasilitator Bapak Ide Suharyono dan pengajar praktik Bapak Muhammad Taufik Rahman. Dalam menyelesaikan permasalahan siswa, di sini saya menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut dosen, segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas dapat dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dalam validasi tindakan yang salah dapat dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga nantinya akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dalam tahap menanyakan keyakinan, di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik kebutuhan tertentu, sehingga akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Adit terlambat masuk ke sekolah, padahal hari itu ada ulangan PTS. Berikut adalah penyelesaian skenario permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Adit, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bapak? Iya Pak, Adit tahu Adit terlambat datang ke sekolah saat ada ulangan PTS. Baik Adit, kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan. Dengan kesalahan tersebut, kita akan belajar dan memperbaikinya. Baik Adit, di sini kita akan mencari solusinya dengan masalah keterlambatan kamu. Baik Pak. Kenapa kamu terlambat masuk sekolah pada saat ada ulangan PTS, Dit? Saya bangun tidurnya kesiangan Pak. Kenapa bisa kesiangan, Adit? Karena malam tadi saya tidurnya larut malam karena main game di HP Pak. Adit sudah tahu bahwa tugas siswa itu untuk belajar, bukan main game sampai larut malam. Seharusnya sebagai siswa sekolah itu tidurnya jangan sampai larut malam lagi. Adit sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu ketahui, Dit? Disiplin Pak. Menurut kamu apakah disiplin itu sangat penting? Penting Pak, karena dengan disiplin itu membuat saya akan datang tepat waktu serta dapat menghargai waktu. Betul sekali, Dit. Dengan kita menghargai waktu sehingga tugas kita itu nantinya tidak akan menumpuk lagi. Iya Pak, saya menyesal dengan keterlambatan saya pada saat ulangan PTS. Saya mohon maaf Pak karena sudah terlambat. Iya, Dit. Kamu sudah minta maaf kepada Bapak, itu sudah sangat baik. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar nanti kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur tidak larut malam lagi dan juga tidak akan main game lagi. Baik, Dit. Kamu sudah menemukan solusinya supaya tidak terlambat lagi. Nanti saya akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya nanti kamu tidak terlambat lagi. Baik, Adit, silahkan kembali lagi untuk melanjutkan istirahatnya. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya, kelas 5 SDN Sungai Rangas. Terima kasih Bapak Aspi, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan.
saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Kasus kedua. Rindi makan kue pada saat jam pelajaran dimulai, sehingga mengganggu proses pembelajaran. Berikut adalah penyelesaian skenario dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi, kamu tahu kenapa dipanggil Bapak? Ya Pak, ini tahu. Saya makan kue pada saat jam pelajaran dimulai. Baik Rindi, kita tahu bahwa makan itu ada suatu hal kebutuhan yang sangat penting untuk tubuh kita. Jadi di sini kesalahannya kamu itu makan pada saat jam pelajaran dimulai dan tidak dibolehkan. Baik Rindi, di sini kita akan mencari solusinya agar nanti kamu tidak makan lagi pada saat jam pelajaran dimulai. Baik Pak. Rindi, kamu pasti punya alasan kenapa bisa makan pada saat jam pelajaran dimulai. Ya Pak, saya belum sarapan karena bangunnya saat saya kesiangan, jadi saya tidak sempat sarapan. Baik Rindi, bangunnya jam berapa kamu? Jam 6 pukul 40 Pak. Habis itu saya mandi, nyiapkan pakaian dan juga perlengkapan sekolah. Jadi saya terburu-buru pergi ke sekolah. Apa yang Rindi sebutkan tadi betul supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Yang ingin Bapak tanyakan, apakah Rindi masih ingat dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat? Ingat Pak, kita harus menghargai orang lain. Apakah dengan makan di kelas pada saat jam pelajaran dimulai itu menghargai orang lain? Tidak Pak. Apa yang akan kamu lakukan agar tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran dimulai? Saya akan bangun pagi sekali Pak, agar bisa makan di rumah. Baik Rindi, kamu sudah menemukan solusinya agar kamu tidak makan lagi pada saat jam pelajaran dimulai. Baik Rindi, silakan lagi lanjutkan waktu istirahatnya. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindi, kelas 5 SD Sumerangas. Saya dipanggil oleh Bapak Aspi karena saya makan pada saat jam pelajaran dimulai. Tetapi Pak Aspi tidak memarahi saya, bahkan kami berdiskusi dan mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Pak Aspi, saya tidak akan mengulanginya lagi. Demikian video tentang penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.